Masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini, well. Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini, kebayang banget rasa lezatnya. Udah aku langsung bikin aja ah. Siapkan keju mozzarella, potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur, tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk, aduk-aduk sampai merata. Nah, tepung terigu kasih garam dan micin aja lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu, lalu balurkan ke kocokan telur. Nah, setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor, well. Taruh di preser biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja, well. Nah, Nashville-nya udah mengeras. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya, guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya. Masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya, guys. Dengan mulur mozzarellanya, kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain, bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil, rasanya tuh enak. Bola lumer lagi, well. Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Ah, bikin aja ah. Enak itu lumer. Bikin aja. Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja matang. Lanjut dibejak-bejak aja pakai gelas, well. Kayak sat-set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok. Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibunter-bunter seperti ini aja, well. Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, well. Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, well. Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk. Sosis moncrot loh. Oh, di Indonesia udah ada sosis moncrot ternyata. Langsung aku goreng aja. Nanti aku kasih tahu ya, aku pakai sosis apa. Dan nggak tahu nih bakal moncrot keluar keju apa enggak ya. Sosis udah melembung-melembung begini lalu kita angkat aja. Tapi udah ada yang bocor loh. Coba aku gigit moncrot apa enggak ya? Ya moncrot loh. Lumer banget. Udah itu enak banget lagi. Bener-bener moncrot banget, well. Lumer banget tuh. Sayang ini kejunya mubajir. Dan aku pakai sosisnya sosis yang ini. Rice pepper itu ya? Oh, tahu. Oh, digulung-gulung. Dibikin apa itu ya? Enak banget. Oh, di air fryer. Bener enak banget. Bikin aja. Lanjut siapkan bahan-bahannya aja, well. Tahu diremes begini aja. Lalu tambahkan bumbu lada bubuk, bawang putih bubuk, garam penyedap rasa. Tambahin cabai biar ada pedesnya, guys ya. Daun bawang nggak ketinggalan, aku pakai telur 2 butir. Lalu aduk-aduk aja sampai merata. Nah, sebagai baluran rice peppernya, aku pakai tepung serbaguna aja yang udah ada bumbunya. Tambahkan pewarna, tambahkan air aja. Rice pepper aku celupin balur-balur sampai merata. Adonan tahu taruh tengah lalu digulung-gulung aja begini. Pastikan bener-bener sampai kenceng. Lalu kita bikin sanggul seperti ini, well. Air fryer kita olesin minyak biar nggak lengket. Tata di dalam air fryer, pastikan jangan sampai dempet. Taburkan wijen di atasnya, lanjut kita panggang. Kita panggang dengan setting dan ukuran yang ada di air fryer aja. Ini hasilnya tuh bener-bener crispy banget loh. Aromanya tuh bener-bener udah enak banget. Cocol aja ke sambal, masukin aja ke mulut mungil. Wah Allah, gak expect, bener-bener enak banget, sumpah. Bener-bener lezat banget dan sehat, well. Apaan itu ya? Apaan sih itu? Oh, terong. Dibolongin terongnya. Dibikin apaan sih ini ya? Ih, bagus banget jadi ngiler. Bikin
Langsung aja aku siapin bahan-bahannya. Ada ayam, ada terong, wortel, daun bawang, dan lain-lain. Bahan-bahan semua kita eksekusi semuanya. Wortel juga kita cincang kecil-kecil aja, well. Nah giliran ayam nih. Nah ayamnya aku nggak bisa cincang-cincang, jadi aku chopper aja. Yang penting lumayan halus lah. Lanjut ke terong. Terong kita iris-iris begini lagi. Kayak lumayan tipis-tipis gitu aja, well. Nah tengahnya kita bikin lubang seperti ini aja, guys. Tuh seperti ini. Nah daging terong yang udah kita sisihkan kita cacak-cacak aja begini. Lanjut kita bikin adonan, well. Bahan-bahanan yang udah kita halus-haluskan atau cincang-cincang kita jadiin satu aja. Tambahkan saus tiram, kecap asin. Nah sebagai pelejatnya aku pakai sasa. Pakai sesuai takaran aja. Udah bikin makanan gak ada yang kurang, well. Karena micin itu terbuat dari bahan alami, dari tetes tebu. Pakai micin gak bakal bahaya dan gak bakal bodoh. Setelah udah dikasih telurnya kita aduk-aduk lagi. Nah oleskan margarin di panggangan. Lobang terong kita lentang-lentangkan di atas panggangan. Nah adonan tadi kita masukin ke lobang terong. Semuanya kita isi. Kita pakai api normal aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Tuh kan guys ini, menggoda banget. Sebagai cocolnya aku pakai saus. Pas jamnya buka puasa, kita cocol aja begini, well. Masukin ke mulut mungil. Bener-bener enak. Apa itu bagus banget ya? Oh kopi. Oh dibikin dalgona ya? Bikin aja. Aku siapin kopi yang bikin kental krim itu. Tambahin gula, tambahin air anget. Lalu diputer-puter pakai saringan seperti ini, well. Ini tuh, capek banget. Dia udah kental. Udah lapar. Aku mau bikin mie sosis keju muncrat yang kayak gini. Langsung siapin bahan-bahannya aja. Nah, sosis aku potong segini aja. Kejunya melimpah banget loh. Dan aku masak pakai mie soto, well. Aku masak 2. Ini berair tapi nyemek gitu aja ya. Nah, sosisnya aku lentang-lentangkan di sini. Sosis potongan masuk dan cabai masuk. Nah, tuh kan kalau direbus begini kejunya bakal muncrat. Mateng, tuang di wadah, taburkan bubuk nori dan selipkan norinya juga. Ini bisa makan puas. Ini aku potek, hasil tadi dipanasin. Bener-bener bikin kejunya muncrat, well. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget pokoknya. Alhasil mie-nya jadi creamy, guys. Bener-bener kejunya melimpah banget, guys. Sosis kenjeler rasa keju. Ini kejunya makin muncrat, makin creamy loh. Enak banget. Kalian harus cobain juga mie sosis keju muncratnya, well. Nah, dalgona udah kental begini, bener-bener jadi ngiler juga. Lanjut masukin es batu ke gelas. Nah, setelah itu kita masukin susu. Dan sebagai toppingnya itu dalgona kopi yang kental. Tuang-tuangkan di atasnya. Mata jadi kelihatan melek bening. Wow, ini sih enak banget, seger. Lanjut kita masukin sedotan, aduk-aduk aja begini. Masukin ke mulut mungil, seruput. Mata langsung melek. Makin diaduk-aduk tuh rasanya itu Nestle mozzarella ya? Warnanya merah, cakep banget. Enak banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin bahan-bahannya, well. Keju mozzarella beli 1, aku belah jadi 2 aja. Ini mozzarellanya putih banget ya. Aku ceplokin telur 2 butir karena pasti bakalan jumbo Nestle mozzarellanya. Lanjut aku pakai tepung serbaguna aja. Tepung panir aku tambahin bubuk balado. Lalu diaduk-aduk begini aja, well. Tahap pembaluran. Pertama mozzarella balurkan ke tepung sampai merata. Lanjut balurkan ke kocokan telur tadi. Bener-bener sampai merata. Lalu ke tepung panir balurkan sampai merata juga, well. Nah kita ulang lagi, balurkan ke tepung serbaguna. Lanjut balurkan lagi ke telur. Ini baluran berulang-ulang tuh supaya nanti kalau digoreng tuh mozzarellanya nggak bocor, well. Lanjut balurkan ke tepung panir lagi. Nah selesai, udah dapat 2 lonjor. Ini jangan langsung digoreng. Kita masukin kulkas aja biar balur-balurannya tuh lumayan mengeras. Lanjut kita bikin cocolannya, yaitu mayonnaise masuk, margarin masuk, bawang putih bubuk, cabai bubuk, lada bubuk, garam, gula, micin, air. Di atas api kita kongsreng-kongsreng aja sampai mendidih. Nah udah mateng, kita taruh di cup lah buat cocolan. Nah Nestle udah beku. Tuangkan minyak dan panaskan. Nestle mozzarella kita goreng, well. Jangan lupa dibolak-balik. Kok gosong ini dikit ya? Api kecil aja biar matengnya ke dalam-dalam. Mateng deh. Lanjut masukin aja, kita cocolin aja. Enak banget ini kayaknya. Masukin aja ke mulut mungil. Mulut mungil nggak muat. Sumpah ini enak banget, masa. Masukin lagi ke mulut mungil.
mulur-mulur, panjang banget. Ini tuh nggak bisa dibayangkan betapa enak banget, well. Ini tuh cipak atau cipuk. Sempat viral waktu itu. Karena Viola juga bikin jadi penasaran gitu. Sebenarnya makanan ini seliweran udah dari dulu loh, well. Karena mereka tuh pada ngomong enak gitu. Jadi nggak tahan gitu pengen nyicipin rasanya. Nah aku pakai kerupuk warna-warni terus aku geprek-geprek aja begini. Terus dibikin halus juga enggak, kasar juga enggak. Segini aja, well. Lanjut untuk bikin cenilnya. Tepung tapioka seselera lah, beberapa sendok gitu. Tambahin lada bubuk, penyedap rasa, bawang putih bubuk, garam. Apinya kecil aja, langsung dikongsrang-kangsreng aja begini hingga berbentuk cenil seperti ini, well. Lanjut kita potong-potong aja, ambil sedikit-sedikit. Terus dibalur-balurkan ke kerupuk pentah yang udah remah. Nah, seperti ini bentukannya. Udah terkumpul semua, lalu kita sisihkan. Lanjut kita bikin sambelnya. Margarin lalu tambahin saus-sausan. Tambahin juga lada bubuk, garam, penyedap rasa, gula, garam, air sedikit. Lalu kongsrang-kangsreng lagi hingga seperti ini aja, well. Taburkan bawang goreng. Lanjut cipak-cipuknya kita goreng. Yang ini apinya normal aja. Jangan lupa dibolak-balik, bolak-balik. Supaya kerupuk matangnya merata. Nah kan udah mateng. Coba lihat hasilnya kayak apa ya. Ya kayak ginilah aci. Sambal cocolan disiapkan di samping cipak-cipuknya. Ini tuh makan ala-ala desa. Sederhananya tuh kayak melekat gua banget gitu. Masukin aja ke mulut mungil. Ya emang enak guys. Sederhana tapi enak. Itu enak banget loh panipuri. Bener-bener rasanya tuh khas India banget loh. Pokoknya enaknya nggak bisa dibayangkan. Tuh kan pada bikin, bikin lagi. Aku mau bikin panipuri dengan kearifan lokal aja, well. Dengan cara selera saya sendiri aja. Pertama adalah kentang kita potong-potong dan kita rebus aja dulu. Sambil nunggu matangnya kentang, aku goreng keripik panipurinya dulu. Keripik panipurinya ntar jadi bola-bola gitu, well. Ini kerupuk panipuri ini aku belinya di pasar, guys. Nah, gorengnya tuh sebentar doang, yang penting minyaknya panas. Bola panipuri aku sisihkan dulu. Lanjut kentang udah mateng, kita kopet-kopet kulitnya begini, well. Setelah semua udah dikopet, kita bejek begini aja, well. Bejek bener-bener sampai halus. Lanjut daun ketumbar iris-iris, bawang merah iris-iris. Kumpulin jadi satu di kentang bejekan tadi. Tambahkan garam, lada bubuk. Ini bumbunya sesuai ukuran aja ya dengan kentangnya yang segini. Tambahkan lagi cabai bubuk dan kaldu bubuk. Terus aduk-aduk bener-bener sampai merata. Kuahnya aku pakai selera aku aja. Aku pakai kaldu kari, guys. Dan bundinya aku ganti pilus. Dan dia biarkan adem dulu. Lanjut kita meraciknya. Panipuri aku lubangin seperti ini aja dulu. Nah ini adonan kentangnya tuh enak banget guys. Lalu masukin adonan kentangnya ke panipuri. Pokoknya segini lah, jangan sampai penuh ya. Lalu masukin kuahnya dan apa itu pilusnya. Tambahkan kuahnya lagi biar mantap. Seperti ini. Masukin ke mulut mungil. Itu bener-bener enak banget sumpah. Kalian harus coba sih guys. Dengan cara rempah-rempah yang ada di Indonesia aja. Wih, apaan itu? Kentang apa itu? Dibelendak peteh. Oh, disumpel keju. Oh, dikasih sambal juga. Ditambah-tambahin keju lagi. Wih, jadi ngiler banget. Wih, enak itu. Bikin Aku bikin ala-ala sendiri aja pakai kentang. Kentang aku kukus aja, well. Singkat cerita kentang udah mateng. Nah, aku tempatnya di loyang open aja. Kentang dibelah-belah begini. Setelah udah dibuka kita bejak tengahnya. Selipin potongan keju tengahnya. Lalu keju dikubur. Nah, tambahin sambel. Tambahin potongan keju quick melt. Tambahin lagi keju mozzarella. Tutup sampai rapet. Nah, setelah itu lanjut kita open. Di open kira-kira lumer aja sih, guys. Akhir-akhir ini aku makan makanan yang kurang berserat, well. Jadi agak susah buang air gitu. Tapi tenang aja, aku selalu nyetok Vegeta. Dengan air 200 ml. Dengan Vegeta herbal. Kalian gak perlu tergantung pada obat atau minuman pencahar. Menghadapi kondisi red alert pencernaan, yaitu sembelit lebih 3 hari. Nah, solusinya Vegeta herbal, well. Yuk ikutan Red Alert Challenge. Dengan detail kalian bisa lihat lengkapnya di postingan IG @vegetaherbal.id dan @brilionet ya guys. Lanjut ke kentang sambal kejunya. Kentang sambal keju udah matang, udah meleleh. Widih. Ini tuh gampang banget bikinnya loh guys. Aku tuh penasaran ini kayak enak apa nggak sih ya. Dan gak expect ternyata begitu lezatnya. Dan masukin lagi ke mulut mungil. Bener-bener rasanya tuh